Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sampai sekarang masih diselimuti misteri. Haniyeh hanya disebutkan tewas akibat serangan rudal yang langsung menargetkan pada posisinya. Akibat serangan itu, jendela, pintu, dan dinding di kamar Haniyeh di Teheran, Iran hancur. Tidak ada informasi lain yang lebih rinci. Tidak jelas juga apakah rudal itu ditembakkan dari dalam wilayah Iran atau dari luar perbatasan. Pembunuhan Ismail Haniyeh menyisakan banyak pertanyaan. Rudal yang membunuh Ismail Haniyeh belum diketahui dari mana asalnya. Tak diketahui pelakunya, semua masih misteri. Namun yang jelas, dunia telah melihat tanpa ragu bahwa pengorbanan dan perlawanan gagah berani yang dilakukan oleh mujahidin di Gaza telah membingungkan para penguasa entitas Yahudi, serta mengungkapkan betapa rapuhnya entitas Yahudi juga potensinya untuk dihancurkan dan dilenyapkan. Seandainya bukan karena kaum imperialis barat dan antek-antek mereka, para penguasa kawasan yang berdiri bersama entitas Yahudi dalam segala aspek, dan sejak didudukinya, para entitas ini tidak akan mampu hidup sedetik pun, apalagi merebut dan menduduki sejumlah besar tanah kaum muslim. Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai pembebasan sepenuhnya bukan hanya dilakukan terhadap entitas ini, melainkan juga terhadap mereka yang berada di belakangnya, karena entitas tersebut merupakan basis terdepan bagi Amerika, Inggris, dan Eropa, serta merupakan garis pertahanan pertama bagi negara-negara kafir lainnya. Agar kaum muslim dapat memenuhi janji kemenangan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslim harus memerangi mereka semua, seperti halnya kaum musyrik memerangi seluruh kaum muslim. Saudara yang dirahmati Allah, kaum muslim melihat bagaimana Amerika datang dengan armadanya, presidennya, dan para menterinya untuk bersatu dengan entitas tersebut, kemudian diikuti oleh negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Di sisi lain, para penguasa dunia muslim meninggalkan saudara-saudara mereka di Gaza sendirian untuk melawan entitas Yahudi yang di belakang mereka kaum kafir barat begitu membenci Islam. Umat Islam saat ini tidak memerangi kaum musyrik dengan segala kekuatan dan kemampuannya, namun membiarkan kelompok lemah yang sedikit jumlahnya dan perlengkapannya untuk menghadapi peperangan yang sengit sendirian. Yang lebih buruk dari itu adalah para penguasa muslim, alih-alih mereka mengirimkan pasukannya untuk membela saudara-saudara mereka di Palestina, justru mereka bekerja secara diam-diam dan terbuka untuk membendung para pejuang dan mengerahkan mereka ke jalan yang lebih gelap serta zalim daripada menghadapi perang sengit yang terus berlanjut dalam membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta menghancurkan berbagai macam bangunan seperti sekolah, masjid, dan rumah-rumah. Tidakkah umat menyadari bahwa mereka dan perjuangan umat berada dalam bahaya? Seandainya mereka melihat dengan hati-hati jebakan-jebakan barat, tentu mereka tidak akan keluar dari terowongan dan lubang menuju koridor kejahatan yang lebih buruk dan lebih mengerikan. Maka dari itu umat harus tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.